Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, puasa adalah salah satu ibadah yang istimewa. Salah satu ibadah yang memiliki asrar, banyak rahasia-rahasia yang sebagiannya diungkapkan oleh para ulama dan sebagiannya lagi tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sunnah pada puasa Ramadan yang seringkali kita umat Islam mengabaikannya. Kita anggap remeh, kita anggap enteng karena kita merasa memiliki kekuatan dan kemampuan sekedar untuk menahan diri dari makan dan minum sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Sunnah itu adalah makan sahur. Hadirin sekalian rahimakumullah, makan sahur adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan atau ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini dianjurkan melalui lisan beliau dan juga langsung dilakukan oleh beliau sehingga dilihat oleh para sahabat. Sehingga perlulah kiranya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal makan sahur. Meskipun menurut jumhur ulama makan sahur itu tidak termasuk kewajiban dalam puasa Ramadan, akan tetapi dia merupakan anjuran yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu, Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimakumullah, makan sahur ini adalah salah satu sunnah yang istimewa. Salah satu sunnah yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi kita kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa. Apa saja keutamaan dan fadilah kita makan sahur? Yang pertama, makan sahur merupakan satu di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita makan sahur, berarti kita telah mengamalkan sunnah, telah mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mengamalkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tertentu tentunya akan memiliki ganjaran pahala yang berbeda dengan orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi jika sunnah Nabi tersebut diremehkan, dianggap tidak penting atau tidak perlu oleh sebagian kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, mari kita betul-betul memperhatikan sunnah makan sahur ini. Jangan hanya karena kita merasa kuat melaksanakan puasa tanpa makan sahur, lalu kita enggan untuk bangun makan sahur. Kita melalaikannya, kita membiarkannya berlalu begitu saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan begitu banyak fadilah pada makan sahur. Lalu yang kedua, makanan yang kita makan ketika makan sahur adalah makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Sehingga bukti dari keberkahan makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum saat makan sahur itu adalah dapat menguatkan badan kita, dapat membuat pikiran kita positif, kita bersemangat dalam melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya karena Allah Subhanahu wa taala.
Karena apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan pada suatu makanan, lalu kita ambil keberkahan itu dengan memakannya, memasukkannya ke dalam perut kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikan dengan sebab itu kesehatan, keluangan, bahkan kemudian keafiatan, kebugaran, kesehatan bagi kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, makan sahur adalah salah satu cara kita menyelisihi ahli kitab. Karena ahli kitab juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Akan tetapi di dalam berpuasa mereka tidak makan sahur. Itu sebabnya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara kita dan puasanya ahli kitab adalah pada makan sahur. Jadi kalau kita umat Islam bangun untuk makan sahur pada malam harinya, berarti kita telah berusaha untuk menyelisihi ahli kitab. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasanya kita kaum muslimin dengan puasanya ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, adalah pada makan sahurnya. Jadi ketika kita bangun makan sahur untuk berpuasa besok harinya, kita telah melakukan suatu amalan untuk menyelisihi, membedakan antara bentuk, model, jenis puasa kaum muslimin dengan puasanya ahli kitab. Yang keempat, hadirin sekalian rahimakumullah, di antara fadilah makan sahur itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi untuk mendapatkan selawat dari para malaikat, bahkan mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala, bangunlah untuk makan sahur. Karena meskipun amalan ini kelihatannya remeh, gampang, mudah, sekedar bangun untuk makan dan minum, kelihatan gampang, kelihatan remeh. Akan tetapi justru dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan memberikan sholawat kepada orang yang makan sahur tersebut. Lalu yang kelima, hadirin sekalian rahimakumullah, waktu makan sahur itu adalah waktu yang paling baik untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beristighfar pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu makan sahur. Jadi sesaat sebelum kita makan sahur atau setelah kita makan sahur, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu adalah saat-saat seorang hamba akan cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu dia sedang melakukan ibadah sunnah, yakni makan sahur. Kemudian pada waktu itu dia gunakan juga untuk melakukan permohonan ampun terhadap semua kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada hal penting yang perlu kita perhatikan ketika makan sahur. Tuntunannya di dalam agama kita, sunnahnya makan sahur itu adalah di akhir-akhir menjelang munculnya fajar shadiq. Zaid bin Sabit pernah berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setelah makan sahur, beliau berangkat untuk ke tempat melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Lalu ketika Zaid bin Sabit ditanya, jarak antara selesainya Nabi makan sahur dengan sholat subuhnya jaraknya berapa? Beliau mengatakan qadru khamsina ayatan. Kira-kira 50 ayat kalau kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi jarak antara selesainya Nabi kita makan sahur dengan sholat subuh yang beliau lakukan adalah seukuran. Seandainya kita membaca Al-Quranul Karim, maka kita akan dapat membaca 50 ayat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini menyebutkan bahwa yang disebut dengan qadru atau ukuran atau kira-kira 50 ayat itu adalah bacaan Al-Quran yang tidak terlalu cepat namun juga tidak terlalu lambat, dan tidak terlalu pendek namun tidak juga terlalu panjang. Itu adalah ukuran bacaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu ukuran antara selesai makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan sholat subuh. Akan tetapi kekeliruan yang seringkali kita lakukan kaum muslimin pada bulan suci Ramadan adalah terlalu dini makan sahur. Bahkan ada di antara kita yang makan sahurnya jam 1 atau jam 2 atau jam 3. Namun setelah dia makan sahur, kembali dia tidur, kembali ke kamarnya untuk tidur pulas. Sehingga kadang-kadang kita juga menemukan sebagian dari saudara-saudara kita setelah makan sahur, lalu dia tidur, akhirnya tidak sempat mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Bahkan terlambat bangun mengerjakan sholat subuh. Mengerjakan amalan sunnah tidak tepat sesuai dengan tuntunan Nabi, yang pada akhirnya mengakibatkan dia tertinggal melakukan ibadah wajib, yakni sholat subuh. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita belajar, mari kita berusaha mempraktikkan sedikit demi sedikit anjuran, ajaran, kemudian cara-cara sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam makan sahur. Kita usahakan kalau memang waktu subuh tiba pada jam 5, sekurang-kurangnya kita mulai makan sahurnya jam 4.30 atau jam setengah 5. Kira-kira 5 atau 10 menit kita makan sahur. Setelah itu kita punya kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kemudian kita berangkat ke masjid atau ke musholla untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta para salaf terdahulu tidak pernah mereka membiasakan tidur setelah makan sahur. Akan tetapi setelah mereka makan sahur, mereka melakukan aktivitas ibadah sunnah, baik dalam bentuk istighfar, membaca Al-Quranul Karim, atau bersalawat, untuk menunggu kedatangan waktu sholat subuh dikerjakan secara berjamaah. Karena begitu besar faedahnya kita mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, lebih-lebih lagi pada bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian rahimakumullah, inilah di antara beberapa fadilah atau keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan bagi yang mau bangun untuk makan sahur. Dan yang sering kita temukan perlu kita perbaiki bersama-sama, kita tinggalkan sedikit demi sedikit hal-hal yang selama ini mungkin kurang pas, kurang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.